call is now mulai. recorded. Pak Sabto Mama tuh. Pak Sabto. Apa koneksi internetnya ya? Pak? Matuy. Pak Sabto Mama tuh. Diri riset. Internet ra mampu. Kabeh ning kene ya. Aku tak metuen ana. Aja metu, aku ning jaba kok. Aku anu kok, aku nang ngendi? Aku nganggo iku kok mulai. Mbak Anis nang ndi ya, Mbak? Nang ndi ya? Nang Ayo DPW. tebak. Nang jaba. Yo, wis siap. Belum bisa Pak Dana. Pak Sabto. Pak Sabto ini yang perpus. Ora iso, Pak. Wes, Ya, gabung. ya gabung, Pak. Yo. Dah yuk. Satu. Ayo mulai. Action. Monggo 1 2 3 and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang kali ini yang saya hormati, semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur pada Tuhan bahwasanya kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pertemuan secara daring ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak tahun 2021 yang bahwasanya pada siang kali ini sudah masuk beberapa peserta. Terima kasih sekali atas partisipasinya sekali Bapak Ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara pada siang kali ini yang luar biasa. Nanti akan saya kenalkan. Terus untuk pertemuan pada siang kali ini nanti akan diberikan tema yaitu budaya positif calon guru penggerak yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Titik Nuraini, sarjana sosial. Dan langsung saja Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada pembicara, Bu Titik. Dipersilahkan, Bu Titik bisa masuk. Terima kasih Pak. Gimana Bu Titik kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sudah untuk memberikan materi pada siang kali ini. Bismillah, semoga. Ya, kira-kira materinya apa, Bu? Tentang budaya positif, Pak. Oke, terima kasih. Monggo dipersilahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Titik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pada teman-teman yang sudah bersedia bergabung di acara ini, dan di sini saya akan memberikan sebuah diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita, itu di SMA Negeri 1 Klaten tercinta.
Izinkan share screen. Suara saya sudah terdengar, nggih? Ampun. Ya, Bu. Nggih, saya izin share screen, nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Oke, di sini saya akan bicara tentang jadi di sini kita bicara tentang tindakan aksi nyata budaya positif. Nah, kalau kita bicara tentang budaya positif, itu kita nggak lepas dengan yang namanya Ki Hajar Dewantara. Dan di Ki Hajar Dewantara terkenal dengan slogannya Ing Ngarsa Sum Tulodo, Ing Madya Maun Karsa, dan Tutpuri Handayani. Artinya apa? Artinya di depan kita memberikan contoh, di samping, di tengah kita memberikan motivasi, dan di belakang kita memberikan dorongan. Dari Ki Hajar Dewantara itu kita membicarakan dua hal, yaitu tentang pendidikan dan tentang perubahan. Pendidikan itu sendiri sebagai tempat persemaian kebudayaan. Nah, untuk mencapai kebudayaan yang kita harapkan, pendidikan adalah hal yang utama. Pendidikan adalah menjemput sebuah peradaban. Sementara yang namanya perubahan itu selalu bergerak dan tak pernah berhenti pada suatu titik tertentu. Sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, perubahan itu selalu ada. Jadi tidak mungkin perubahan itu dari zaman ke zaman, perubahan tetap pada satu titik tertentu. Namun, berputarnya ada pada satu sumbu, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja, nilai-nilai ini berdasarkan dengan nilai norma masyarakat. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara, tadi kita bicara tentang dua kodrat. Kemudian ada lagi tentang trikon. Dan yang ketiga adalah budi pekerti. Dari tiga hal ini biasa disebut dengan tiga kerangka filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa anak, murid itu dipandang secara kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu artinya bahwa murid di pegunungan dan murid di pantai itu akan berbeda perilakunya. Begitu pula murid di zaman dahulu dan murid di zaman sekarang abad 21 juga berbeda. Murid yang sekarang ini kita hadapi dengan zaman kita sebagai murid juga sudah berbeda. Oleh karena itu, kita masing-masing antara alam dan zaman itu mempunyai tantangan tersendiri. Sementara yang kedua, yaitu prinsip perubahan. Prinsip perubahan itu ada tiga, yaitu trikon, konsentris, kontinu, dan konvergen. Konsentris artinya adalah bahwa kita satu titik tertentu dan selalu kontinu atau terus-menerus dan selalu konvergen. Konvergen saling terintegrasi. Dan yang ketiga adalah budi pekerti. Kalau kita bicara tentang budi pekerti, itu ada dibagi menjadi dua,
budi, dan pekerti. Budi adalah 3 komponen, meliputi dari cipta, rasa, dan karsa. Dan cipta itu ada sesuatu yang ada di otak kita yang menjadi landasan dari diri kita bertindak, dan rasa dilandasi dengan perasaan kita yang dipengaruhi oleh nilai dan norma, dan karsa adalah kehendak. Nah, kemudian dari 3 komponen tersebut itu dipengaruhi oleh raga atau pekerti. 4 hal tersebut, cipta, rasa, dan karsa, serta budi pekerti, itu secara holistik menuju sebuah kebijaksanaan. Jadi mereka seimbang untuk menuju ke sebuah kebijaksanaan. Tapi inti dari ketiga kerangka filosofi Ki Hajar Dewantara hanya 3 hal, yaitu murid, murid, dan murid. Semua yang kita lakukan harus berorientasi pada murid. Artinya apa? Kita bebas. Murid itu bebas tanpa ikatan. Suci hati dan tidak meminta suatu hak pada murid. Dan yang paling utama adalah menghamba pada murid atau menghamba pada anak. Artinya, murid itu adalah raja buat kita. Tapi apakah kita bisa untuk seperti itu? Tentu saja kita bisa. Karena kita harus menuntun sesuai kodratnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu di pegunungan akan berbeda dengan seorang anak yang dilahirkan dari ibu di pantai. Mereka punya ciri watak yang berbeda. Tapi kita harus bisa menuntunnya. Nah, begitu pula dari kodrat zamannya. Anak di zaman tahun 2000, kelahiran tahun 2000 dengan di tahun 2020 sudah berbeda. Kita nggak akan bisa menyamakan anak-anak yang pada lahir yang berbeda zaman tersebut. Kemudian, dengan demikian, guru berperilaku adalah membimbing dan menuntun. Bukan membanding dan menuntut. Tapi kembalikan pada diri kita. Apakah kita bisa membimbing tanpa membandingkan? Apakah kita bisa menuntun tanpa menuntut? Yang bisa mengerti jawabannya hanyalah diri kita sendiri. Kita tahu bahwa setiap murid memiliki talenta yang tiada tara. Murid itu banyak sekali keahliannya. Ada yang bisa menggambar, bisa bernyanyi, dan bisa melakukan aktivitas fisik. Di SMA 1 Klaten saja ada beberapa ekstra, dan itu merupakan suatu perwujudan bahwa kita mengejawantahkan tentang talenta murid. Nah, setiap murid diharapkan, diibaratkan benih-benih tanaman. Guru hanya sebagai petani, merawat dan membimbingnya. Tidak bisa merubah benih jagung menjadi pohon mangga. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk itu, kita itu menjadi pemimpin pembelajar dengan mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi dalam pembelajaran. Mengapa kita mendorong kolaborasi dalam pembelajaran? Karena kita harus menyelaraskan antara murid dengan guru, guru dengan orang tua, guru dengan pihak sekolah. Dan di sini kita bukan sebagai teach, tapi kita sebagai coach. Artinya apa? Kalau kita membimbing, bukan mendidik. Kita adalah membimbing, artinya adalah bahwa anak, murid itu bisa memberikan pengetahuan juga kepada kita. Karena kita sebagai coach bukan segala-galanya yang kita tahu. Kita hanya lebih dulu untuk lahir di dunia ini. Dan mereka bisa kita bimbing tanpa kita juga melepaskan mereka untuk mengajari diri kita. Kalau kita ada sesuatu yang kita belum bisa. Itu artinya bahwa kita sebagai coach. Kemudian nilai guru penggeraknya adalah kita harus mandiri, refleksi,
Artinya jelas kita harus mandiri dan selalu berefleksi. Apa yang sudah kita lakukan, kita refleksi kembali. Dan tentu saja berpihak pada murid. Dengan cara menuntun dan membimbing. Itulah sebagai seorang guru yang inovatif dan kolaboratif. Nah, lalu bagaimana keterkaitan nilai peran dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Ada 3 hal, yaitu momong, ngemong, dan among. Momong dalam artian adalah kita memberikan merawat dengan kesungguhan hati, dengan tanpa balas jasa. Sementara dengan ngemong kita menjaga perasaan mereka, dan among kita dengan membimbing mereka, menuntun mereka. Nah, tentu saja dengan 3 hal itu artinya kita menghamba pada murid dengan mempertebal kodrat dan potensi yang dimiliki murid. Dan kita selalu mengupdate kompetensi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Mandiri yang bisa menggerakkan diri, kemudian menggerakkan lingkungan, dan selalu berefleksi mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid. Dari semua hal ini, agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 hal, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Kesemuanya itu, profil pelajar Pancasila sebenarnya ada di siswa di murid SMA Negeri 1 Klaten ini. Karena kenapa? Kita ada. Kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini terwujud dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Pembiasaan nilai luhur dengan cara menghargai orang yang lebih tua. Bernalar kritis, murid-murid kita bernalar kritis. Sampai hal yang sekecil mereka menalarkan kayak apa, kenapa itu bisa terjadi. Nah, juga kreatif. Kita lihat anak-anak kita, anak-anak SMA Negeri 1 Klaten kreatif untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan baru. Dan semangat gotong royongnya juga tinggi. Hal ini terwujud dengan HUT besok, baksosnya juga terwujud dengan ada 95 paket. Nah, dari situ memunculkan budaya positif dan disiplin positif serta motivasi internal. Tentu saja dipengaruhi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru penggerak, nilai guru penggerak, dan visi dari diri kita. Kemudian budaya positif itu seperti apa? Kita punya tahu bahwa dulu kedisiplinan murid itu tidak diragukan lagi. Namun dengan ada kondisi 19, pandemi COVID-19, membuat semuanya berubah. Mengapa berubah? Karena kedisiplinan tidak terfokus pada ketertiban, tapi beralih pada protokol kesehatan. Memakai masker, jaga jarak, dan budaya cuci tangan. Meskipun demikian, protokol kesehatan tetap menjadi wujud dari keyakinan bersama. Di sisi lain, ada perubahan sikap karakter murid. Murid lebih banyak individualisme, mementingkan diri sendiri. Selain itu juga, penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini bisa kita lihat. Banyak sekali murid menggunakan gadget tidak pada tempatnya. Di saat-saat jam pelajaran malah mereka membuat medsos, browsing apa yang bukan tentang pelajaran yang kita anut. Namun di satu sisi, gadget dapat dikembangkan untuk mewujudkan talenta murid. Hal ini kita wujudkan dengan adanya Duta Gesit. Mereka membuatkan medsos itu tentang sosialisasi, tentang stunting, tentang anemia, tentang pengetahuan tentang remaja. Itu pun kalau gadget
dipergunakan, dan dikembangkan sesuai dengan talentanya. Nah, tujuan kita bahwa budaya positif itu pada perilaku manusia, pada perilaku murid, dan membiasakan menghargai orang lain murid. Kemudian mewujudkan keyakinan sekolah untuk menghargai orang lain. Seperti yang terlihat di samping ini, short movie samping ini adalah murid memperhatikan gurunya meskipun dia harus pakai secara protokol kesehatan. Nah, itu tujuan dari budaya positif. Tolak ukurnya, murid selalu membuang sampah di tempat, karena itu salah satu budaya positif kita. Kemudian yang kedua, ada piket kelas yang dilakukan secara bergilir. Kemudian penerapan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak di kegiatan sekolah, di kegiatan murid di sekolah. Kemudian murid memperhatikan guru dalam kelas baik online maupun offline. Penggunaan gadget yang efisien, hal ini bisa dilihat bahwa penggunaan gadget untuk pembelajaran saja. Itu tolak ukur dari keberhasilan budaya positif di SMA Negeri 1 Klaten. Kemudian, apa-apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu saja kolaborasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, pembuatan keyakinan sekolah tertuang dalam buku tata tertib. Dalam pembuatan keyakinan sekolah ini, ada kolaborasi antara murid, kemudian dengan guru. Gurunya yang terkumpul menjadi kelompok STP 2K, yaitu tentang lebih condong ke tertiban tentang di sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini tertuang dalam buku tata tertib. Kemudian setelah tertuang di buku tata tertib, disosialisasikan sebagai keyakinan sekolah kepada sivitas akademik dan tentu saja pada orang tua murid tersebut. Sehingga orang tua, sivitas akademik, dan tentu saja murid akan tahu seperti apa keyakinan sekolah. Yang keempat, membudayakan menghargai orang lain. Kalau kita mengerti tentang keyakinan sekolah, kita harus salah satunya adalah menghargai orang lain. Dukungan yang dibutuhkan adalah kepala sekolah, tim STP 2K, sivitas akademik sekolah, komite sekolah atau orang tua, dan murid. Kalau semua ini akan terjadi kolaborasi, diharapkan akan terjalin sebuah jalinan yang kuat sehingga bisa terwujud disiplin positif dan budaya positif di SMA Negeri 1 Klaten. Bisakah seperti itu? Tentu saja bisa. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu bentuk tentang membudayakan atau mensosialisasikan budaya positif. Artinya, setiap murid diberikan tentang keyakinan sekolah. Setelah itu, murid akan dikasih tahu bahwa seperti apa sih bahwa dia melakukan itu salah apa tidak. Dan kemudian akan diselesaikan dengan sebuah meyakinkan kepada murid bahwa keyakinan sekolah itu harus ditaatin dengan secara mandiri, dengan motivasi internal. Nah, berikut adalah tentang penerapan segitiga restitusi pada penggunaan gadget di kelas yang dilakukan di kelasnya Bu Dwi Arini. Kedengaran suaranya ini? Tidak ya? Tidak, Bu. Oke, jadi intinya Elsa ini dia menggunakan gadget di kelasnya Bu Dwi Arini.
Kemudian dia menangis karena gadgetnya diambil sama Bu Dwi Arini. Kemudian dikasih tahu sama Andini bahwa itu tidak benar. Kemudian si Elsa merasa, kenapa saya kok nggak diambil? Saya kan menerima telepon dari orang tua saya karena untuk menjaga adik. Kemudian si Andini itu bilang bahwa itu hal yang tidak pantas dilakukan seorang murid di SMA 1 Klaten. Kemudian dikasih tahu sama Andini bahwa itu nggak patut dan kamu harus melakukan perubahan. Kemudian akhirnya si Elsa meminta maaf kepada Andini dan kepada Bu Dwi Arini. Nah, kemudian pembentukan keyakinan bersama ini juga kita lihat bahwa ada semua tentang Jarimson, jaringan aspirasi online. Seperti apa itu? Pertama kali dilakukan oleh MTK untuk menerima keyakinan bersama. Dan kemudian diteruskan ke Wakaset, dan dari Wakaset kemudian ditanggapi. Seperti apa sih jaringan aspirasi online itu? Seperti ini yang dilakukan mereka anak-anak. Jadi masing-masing anak mengirimkan keluh kesahnya kepada sekolah. Dan kemudian akan ditanggapi dari pihak sekolah. Nah, itulah menjadi keyakinan bersama. Kemudian hasil yang didapat, murid lebih peduli lingkungan dan harga orang lain. Hal ini ditunjukkan 5 prokes 5M, ikat kelas dan membuang sampah. Murid melalui pembiasaan bisa menghargai orang lain dan waktu. Pemanfaatan gadget yang efisien sehingga murid lebih kreatif. Teman sejawat segera untuk melakukan perubahan positif. Seperti apakah itu? Kita lihat. Di minggu pertama, budaya efektivitas gadget. Murid masih disibukkan dengan penggunaan gadget untuk kepentingan yang berbeda-beda. Masih 25% yang gadget dipergunakan sesuai dengan pada tempatnya. Kemudian dari budaya cuci tangan, melaksanakan cuci tangan, memang murid sudah melaksanakan cuci tangan, namun masih pada pengawasan ibu guru. Dan kemudian cek suhu, murid masih canggung dalam pengecekan suhu. Nah, masih harus berentet dan harus dielek atau dikasih tahu. Kemudian murid melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Ini terlihat kenapa melakukan pelanggaran, karena dia memakai sepatu pakai garis putih di bawahnya. Kemudian dikasih sanksi dan diawasi oleh ibu guru ini. Kemudian selanjutnya adalah di minggu kedua. Minggu kedua itu sudah pada posisi 50%. Murid masih disibukkan dengan penggunaan gadget, meskipun sudah agak berkurang dalam penggunaan medsos. Kemudian, budaya cuci tangan, sudah melaksanakan cuci tangan dan cuci tangan, tapi masih dalam kontrol guru tersebut. Kemudian masalah cek suhu, murid langsung melakukan pengecekan suhu, namun lagi-lagi ada masih pada posisi dia harus dikontrol sama Bapak Ibu guru. Minggu ketiga, efektivitas gadgetnya sudah menggunakan penggunaan gadget sudah pada tempatnya. Di saat dia sudah mendengarkan orang lain, dia tidak menggunakan gadgetnya lagi. Kemudian, budaya cek suhu dan cuci tangan sudah dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa canggung. Dan minggu keempat, efektivitas gadgetnya sudah 90%.
anak lebih menggunakan gadget untuk pembelajaran, baik secara online maupun secara offline. Ini adalah minggu keempat di budaya positif. Kita lihat ada setiap aktivitas akademik juga melakukan pembuang sampah di tempatnya. Ada budaya positifnya, yaitu adalah piket harian. Dan di sini siswa begitu masuk sekolah, dia langsung cuci tangan, kemudian cek suhu, dan kemudian masuk ke kelas dan dia melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sukarela dan tanpa paksaan dari apapun. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang di luar juga melakukan upacara menyanyikan Indonesia Raya dengan kita. Kemudian foto-foto yang terkait dari aksi nyata yang lain adalah ini adalah siswa belum disiplin. Nah, kedisiplinan itu saya merasa sendiri. Saya belum disiplin, maka saya memasang dasi terlebih dahulu. Begitu pula ini siswa murid SMA 1 Klaten juga membudayakan untuk mencium tangan orang tuanya sebelum dia memasuki sekolah. Kemudian mencuci tangan, cek suhu dia lakukan tanpa ada siapapun. Pembiasaan masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah, murid cuci tangan, cek suhu, mengambil tisu, dibuang tempat sampah. Setelah sampai di kelas, melakukan presensi online secara mandiri. Setelah itu, dilakukan literasi digital. Nah, ini adalah dilakukan oleh seorang anak yang dilakukan terus-menerus setiap hari waktu PTM terbatas. Nah, kemudian pembelajaran yang didapat selama ini, murid lebih menghargai orang lain, murid lebih efektif dalam penggunaan gadget, guru mengalami penyegaran, terbentuknya interaksi dua arah dengan murid. Dan tentu saja perlu pelibatan murid dalam penentuan keyakinan. Itu yang dialami setelah pembelajaran pelaksanaan budaya positif ini selama 4 minggu. Nah, rencana ke depannya untuk pelaksanaan lebih baik, ya, kita lebih melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Dengan demikian, murid di dalam keyakinan kelas, murid itu sepertinya yang diminta murid seperti apa keyakinan kelas. Sehingga murid akan lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menghindari hukuman dan penghargaan, namun lebih ke motivasi internal. Selama ini kita selalu melihat murid itu harus kita hargai. Dan kalau salah kita hukum. Nah, kita harus berusaha untuk melewatinya. Kita harus memunculkan motivasi internal untuk bagi murid kita. Dan selanjutnya ada kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan komite sekolah. Dan selanjutnya terima kasih. Itu saja dari saya. Itu saja mungkin Pak Sabto dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sabto, dalam waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa Bapak Ibu pemaparan materi dari pembicara Bu Titi. Kalau saya boleh mencatat,
dari pemaparan dari Bu Titi ada 4 hal yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Ini yang pertama yaitu siswa potensi yang harus kita bimbing. Yang kedua, guru harus membimbing siswa dengan sepenuh hati. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan ini berorientasi kepada murid. Yang ketiga, itu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bisa dengan kepala sekolah, teman sejawat atau guru, dan orang tua. Terus yang terakhir, ini kesimpulannya dari kami, siswa dapat memiliki karakter dan budaya positif yang dapat diwujudkan ke dalam perilaku. Inilah endingnya dari tujuan dari kegiatan guru penggerak. Demikian yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bu Titi tadi, sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Titi, matur nuwun. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, waktu cukup ini ya, menit. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Dari Bapak Ibu. Bu Titi masih siap ya Bu Titi ya? Iya. Bismillah Pak. Ya, ya, monggo Bu Dwi Purwani, itu silakan. Oh iya. Udah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Atas warahmatullahi wabarakatuh. atas waktu yang diberikan ini. Jadi gini ya. Intisari pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu kan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan juga untuk semboyang Ki Hajar Dewantara itu adalah ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Ini kami akan saya tanyakan, apa hubungannya budaya positif dengan Ki Hajar Dewantara? Oke, matur nuwun Bu. Jadi kan gini Bu, kita biar nggak serius aja ya. Santuy aja ya. Iya. Jadi gini kan kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara kan bicara bahwa kita murid, dan murid. Artinya dengan kondisi seperti itu maka kita mewujudkan budaya positif, mewujudkan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah disiplin untuk diri kita sendiri. Disiplin untuk diri murid itu sendiri. Jadi murid itu mempunyai kesadaran bahwa dia harus merdeka untuk dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri saja dia nggak ada yang mengatur. Jadi dia bisa merdeka untuk dirinya sendiri. Nah, hal inilah yang intinya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kamu sudah memerdekakan diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih nyaman untuk bergerak. Budaya positif kamu lebih akan terwujud karena ada motivasi internal, tidak dipengaruhi oleh orang luar, tidak peduli dengan hadiah dan tidak peduli dengan namanya jeweran ataupun hukuman dari orang lain. Jadi kita sudah melangkah itu, murid itu melangkah itu dengan kesadaran diri bahwa dia juga dengan keyakinan yang kita sepakati. Tanpa kita lihat bahwa kalau kamu melanggar kena sanksi loh. Namun kita sudah bicara bahwa yang namanya tadi si itu
kita melangkah itu melangkah itu sesuai dengan kehendak hatinya. Dan juga untuk semboyang Ki Hajar Dewantara itu adalah ing ngarsa sang tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Tapi budaya positifnya muncul dari itu. Itu mungkin Bu Dwi Purwani ada yang mau ditanyakan kembali atau gimana? Dan juga untuk semboyang Ki Hajar Dewantara itu adalah ing ngarsa sang tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Mungkin ya, terima kasih. Oke, Marenun sangat. Mungkin saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Dwi yang sudah mengajukan pertanyaan. Oh, Bu Sumila, monggo dipersilakan. Oh, iya. Yeah. Maaf. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya menyambung dari pembicaranya Bu Titi tadi bahwa Bu Titi tadi menyebutkan bahwa adanya motivasi internal gitu, nggih. Nggih. Bu Sumila, Hah? sebentar Bu Sumila, kok aku lihat wajahmu. Oh iya. Sampun terlihat wajah saya. Oke, siap. Jadi kan kelihatan masuk kita berwawan bicara kok nggak kelihatan wajahnya. Oh iya, siap. Jadi tadi kan jenengan ngendiko terkait dengan motivasi internal gitu, nggih. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan terkait dengan motivasi internal itu seperti apa sih motivasi internal itu mampu mempengaruhi budaya positif gitu. Oke, siap. Nggih. Gitu saja nggih. Ini berarti oke, nggih, matur nuwun nggih. Jadi ini lanjutannya Bu Dwi Purwani nggih. Iya, Jadi intinya menyambung. gini, Bu. Menyambung. Jadi intinya gini, namanya motivasi internal itu kan kita bicara dari diri kita. Jadi artinya bahwa saya pengen berubah, saya pengen menjadi orang satu yang nggak boleh diatur oleh orang lain. Siapapun nggak boleh mengatur diri saya. Saya adalah saya bukan kamu, ya kan? Nah dari situ maka muncullah bahwa saya kalau pengen budaya positif, wow, ada geluduk. Nah kalau budaya positif itu kalau udah ada di diri kita tahu, oh ya namanya kalau kita harus berangkat jam 6:30, itu sudah dari hati diri kita sendiri, sudah jadi kesepakatan diri bahwa saya harus berangkat jam 6:30. Karena kalau saya berangkat lebih dari 6:30, maka saya nanti nggak enak di hati saya. Itu motivasi internal diri saya. Siap. Jadi tadi kan jenengan ngendiko terkait dengan motivasi internal gitu, nggih. Kemudian kalau saya melakukan kalau saya misalkan nggarap PR, kemudian saya harus nggarapnya di kelas, juga sangat berpengaruh. Ini kenapa saya harus mengerjakannya lewat pinjam orang lain, padahal saya bisa mengerjakan sendiri. Nah, itu terus dilakukan terus. Jadi itu mewujudkan keyakinan bahwa kamu adalah tanggung jawab kamu. Siap. Jadi tadi kan jenengan ngendiko terkait dengan motivasi internal gitu, nggih. Kamu bukan tanggung jawabnya orang lain, dan orang lain nggak bisa mengepus atau itu loh, mendorong. Artinya mendorong ya. Nah itu jadi diri saya adalah saya, dan saya yang berhasil membuat saya berhasil juga saya sendiri. Itu artinya bahwa orang lain itu kita harus memerdekakan diri sendiri. Itu namanya disiplin positif. Nah, dari disiplin positif inilah yang akan memunculkan budaya positif. Siap. Jadi tadi kan jenengan ngendiko terkait dengan motivasi internal gitu, nggih. Dan ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan diri kita. Nah, keyakinan diri kita inilah yang muncul dari motivasi internal. Ngaten, Ibu. Siap. Jadi tadi kan jenengan ngendiko terkait dengan motivasi internal gitu, nggih. Nggih, matur nuwun Bu Titi. Oke. Nggih, demikian Bu Sumila sudah bisa diterima ya penjelasan dari Bu Titi. Sampun Pak Sabto. Intinya adalah merdeka belajar, Bu, mungkin itu ya. Iya.
Oke. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang disampaikan, dipersilahkan. Monggo, masih ada waktu. Monggo, Bu Mbak Aning, Aning. monggo, Bu Aning. Silakan. Oke, baik. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat disinggung mengenai profil pelajar Pancasila. Dan saya ingin bertanya, bagaimana sih kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila sendiri? Terima kasih. Oh, nggih. Gimana, Pak? Langsung? Monggo, langsung mawon, Bu Titik, monggo. Langsung mawon. Oke, profil pelajar Pancasila itu sebenarnya di SMA 1 itu sudah ada. Sudah banyak terjadi dan karena apa? Yang pertama, itu kan ketakwaan kita bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di SMA 1 itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada dan anak-anak sudah terwujud untuk kegiatan-kegiatannya sudah terwujud untuk itu. Diawali dengan kalau kita berdoa, kita sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Itu perwujudan bahwa kita percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang lanjutnya adalah sikap gotong royong. Sikap gotong royong itu juga sudah terjadi di SMA Negeri 1 Klaten. Ini terlihat beberapa kegiatan, misalkan kegiatan-kegiatan besar seperti halnya AUT besok. AUT tahun yang tanggal 5 November besok, dari siswa-siswa SMA 1 itu mereka berkolaborasi antara beberapa EOK. Disinggung mengenai profil pelajar Pancasila. Ekstra, organisasi dan komunitas bergabung menjadi satu untuk mewujudkan HUT yang semarak. Nah, kemudian dari situ pula itu juga mewujudkan ada kreativitas bagi peserta didik. Dimunculkan seperti apa? Mereka kreativitasnya banyak banget, bahwa lomba-lombanya macamnya banyak banget. Mungkin Bu Aning juga sudah tahu ada Mas dan Mbak, karena Disinggung mengenai profil pelajar Pancasila. panjenengan sebagai jurinya kan? Iya Bu. Nah, itu juga kreativitas mereka itu banyak banget dan ada lombanya banyak silok, kemudian ada patmatrim. Nah, itu semua kreativitas benar-benar dari siswa. Nah, kemudian selanjutnya tentang yang kebinekaan global. Nah, kebinekaan global itu bahwa siswa SMA 1 Klaten itu sudah tidak hanya pada satu ras tertentu kok. Kita tahu bahwa semua itu dilakukan Disinggung mengenai profil pelajar Pancasila. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, agama, dan siapa kamu. Mereka kita lakukan semuanya. Mereka juga bergaul satu dengan yang lain tanpa ada igah pikir untuk melakukan suatu kolaborasi. Kemudian, jadi kita sebagai Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Klaten itu lebih nyaman. Dan kita hanya mendorong anak biar mereka lebih banyak berkreasinya, lebih berekspresi. Nah, hal itulah kita bisa memandang bahwa siswa itu dianggap Disinggung mengenai profil pelajar Pancasila. sebagai teman dan kita sebagai seseorang itu kita lebih memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. Karena kalau kita itu menekan anak dengan memberikan suatu aturan-aturan yang terlalu tegas kepada anak, maka kita akan membuat pikiran-pikiran anak nggak akan berkembang. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Namun pada saat ini saya juga berposisi belum bisa semaksimal mungkin. Maka kita bareng-bareng untuk berkolaborasi mewujudkan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Klaten ini. Begitu Bu Aning, terus ini mau ditambah. Sudah cukup, terima kasih banyak Bu Titi atas jawabannya.
Terima kasih Bu Aning yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada lagi yang disampaikan dari Bapak Ibu yang lain? Wah, ini Bu Anis ini, angkat tangan. Monggo Bu Anis, dipersilahkan. Bu Anis, tolong kameranya di-on-kan, nggih? Ya, kan harus kalau berbicara harus bertatap muka, biar kelihatan wajahnya. Maaf Bu Anis, sampingnya ada orang nggak? Jaga jarak nggak itu? Bu Anis, tidak ada. Kalau tidak ada, maskernya dibuka, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Mbak Anis, Bu Ani. Wah, ini tadi bahasan yang bagus tentang profil pelajar Pancasila. Yang mau saya tanyakan sebenarnya apa sih yang dimaksud profil pelajar Pancasila itu? Sebenarnya kan tadi dijelaskan ada banyak. Nah, sebenarnya profil pelajar Pancasila itu apa, Bu? Ya, sudah langsung. Oke, terima kasih Bu Anis. Ini kan tadi bahwa kita itu harus menuntun bahwa kita terjadi sebuah perubahan. Perubahan, murid itu melakukan sebuah perubahan terus tidak berhenti pada satu titik tertentu. Namun ada satu sumbu di situ. Nah, sumbunya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan inilah yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seorang siswa teruslah berputar. Putarnya cepat banget, nggak masalah. Tapi ternyata dia harus tetap pada sumbunya. Nah, sumbunya itulah yang namanya profil pelajar Pancasila yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur bangsa. Seperti kegotong royong, kemudian kebinekaan global, kemudian ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kreatif, reflektif. Nah, itu terus tetap meskipun dia harus bergerak, terus kita cepat bergeraknya, namun kita tidak boleh lepas dari sumbu itu. Wah, ini tadi bahasan yang bagus tentang profil pelajar Pancasila. Jadi itulah yang namanya pelajar Pancasila. Jadi kita bisa moncer kemana-mana, murid itu bisa kemana-mana, tapi pikirannya tetap pada nilai-nilai luhur bangsa. Itu harapannya Ki Hajar Dewantara. Dan untuk saat ini, maka kita sebagai guru, kita juga berusaha untuk mewujudkan itu. Nah, tentu saja biar anak itu lebih, sumbunya itu lebih matang ke anak, maka dengan cara motivasi internal. Jadi anak itu biar tetap pada posisi di dalam hati yang terdalam, tertanam di relung hati yang terdalam, sehingga kan lebih apa ya, lebih kuat tanamannya, cokotannya itu lebih kuat kalau tertanam di hati yang terdalam daripada ke tekanan-tekanan terus. Tapi kalau kita itu tertanam di dalam hati yang terdalam, di relung hati yang terdalam itu kan akan lebih kuat. Kok kelip-kelip ya Bu Anis? Wah, ini tadi bahasan yang bagus tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin itu ada lagi. Cukup, Bu, cukup. Jawabannya luar biasa. Masih mute, Pak. Maaf, terima kasih Bu Anis yang sudah memberikan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, waktu kita mungkin 3 menit lagi, mungkin ada yang disampaikan dari Bapak Ibu yang lain. Monggo. Mumpung Bu Titik masih bersemangat ini. Monggo, dipersilahkan. Pemaparan dari Bu Titik ada 4 hal yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Ini yang pertama yaitu ya, terima kasih, sungguh luar biasa Bapak Ibu pemaparan materi dari pembicara Bu Titik. Kalau saya boleh mencatat dari pemaparan dari Bu Titik ada 4 hal yang bisa kita
simpul Bapak Ibu. Ini yang pertama yaitu siswa potensi yang harus kita bimbing. Yang kedua, guru harus membimbing siswa dengan sepenuh hati. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan ini berorientasi kepada murid. Yang ketiga, itu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bisa dengan kepala sekolah, teman sejawat atau guru, dan orang tua. Terus yang terakhir, ini kesimpulannya dari kami, siswa dapat memiliki karakter dan budaya positif yang dapat diwujudkan ke dalam perilaku. Inilah endingnya dari tujuan dari kegiatan guru penggerak. Demikian yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bu Titi tadi, sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Titi, matur nuwun. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, waktu cukup ini ya, menit. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Yang ketiga, itu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, bisa dengan kepala sekolah, teman sejawat atau guru, dan orang tua. Terus yang terakhir, ini kesimpulannya dari kami, siswa dapat memiliki karakter dan budaya positif yang dapat diwujudkan ke dalam perilaku. Inilah endingnya dari tujuan dari kegiatan guru penggerak. Demikian yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bu Titi tadi, sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Titi, matur nuwun. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, waktu cukup ini ya, menit. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kalau itu sudah tidak ada yang disampaikan, bisa dengan kepala sekolah, teman sejawat atau guru, dan orang tua. Terus yang terakhir, ini kesimpulannya dari kami, siswa dapat memiliki karakter dan budaya positif yang dapat diwujudkan ke dalam perilaku. Inilah endingnya dari tujuan dari kegiatan guru penggerak. Demikian yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bu Titi tadi, sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Titi, matur nuwun. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, waktu cukup ini ya, menit. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Mungkin bisa diakhiri Bu Titi, atau mungkin ada tambahan lagi, monggo. Jadi intinya seperti ini, saya cuma hanya memberikan kesimpulan dari kesimpulan jenengan tadi. Jadi intinya kita sebagai guru itu kita menghamba sama murid, artinya murid dan murid. Ya memang sih berat, saya saja juga sulit untuk seperti itu. Tapi kita juga harus bisa, karena kita rasa kita pasti bisa. Kalau kita punya keyakinan bahwa bisa. Karena kalau murid juga mencontoh dari kita punya keyakinan kita bisa, insya Allah murid juga punya keyakinan bahwa mereka juga bisa. Untuk mengakar, bisa mendunia kemanapun, dan semoga bisa terlaksana. Itu saja mungkin Pak. Jadi intinya kita sebagai guru itu kita menghamba sama murid, artinya murid dan murid. Terima kasih, luar biasa. Monggo, Bu. Tapi sebelumnya on cam semua, jadi saya senang ada ini, jangan-jangan nggak ada. Ya. On cam dulu. Monggo, peserta diseminasi bisa menyalakan kameranya. Ini mau ngambil gambarnya ini. Iya, mau ngambil gambarnya. Tersenyum dong. Belum kok, sudah tutup semua. Ayo tersenyum dong. Satu, lo kok masih tutup? Ya. Ayo Bu Similah. Pak Danang. Pak Danang. Nah,
Bu Anis, Mbak Dian, Pak Danang. Ya, 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih. Oh, baleni ya. Siji, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Satu wae. Oke, terima kasih Bu yang sudah berpartisipasi dalam acara siang kali ini. Dan Bu Titi, terima kasih atas materinya yang sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua sebagai pendidik Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membimbing siswa agar siswa menjadi berkarakter. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas materinya dan juga partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri. Sebelum saya akhiri, kalau saya ada kesalahan dalam mengatur acara pada siang kali ini, ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo. Ngantuk, Ibu.